Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan memulihkan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kepada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Terlebih Engkau membawa kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami sebagai ucapan syukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau juga membawa umat-umat-Mu yang belum hadir pada malam hari ini, pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sertai mereka, tibakan di tempat ini dengan segala kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Karena hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami nantikan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, Engkau urapi, Engkau layakkan, kuduskan kami, sehingga kami layak mengangkat setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian Tuhan yang dibawa.
kekenjangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami akan mulaikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, kiranya Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kau terbesar dan mulia, akan semua perbuatan. Kau terbesar, amin, dan mulia, di atas semua memuji.
Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi penuh oleh firman Tuhan. Kita mau Tuhan yang menuntun kita. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tak terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah terlambat Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menikmati suasana surgawi. Tetap kami dalam suasana yang Kau berikan dari surga. Kami menikmati baik kudus-Mu. Kami menikmati, kami boleh mendekati takhta suci-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami mengusir segala pikiran yang tidak konsentrasi, roh-roh yang bukan daripada-Mu dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami. Beri kami telinga seorang murid Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom.
Merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Gembala bisa membacakan dengan suara yang lantang. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan membaca firman Tuhan, firman yang kudus. Bahwa kita hidup bukan hanya dari roti tapi firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdiri. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihan kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Berbahagialah mereka yang sudah membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini kita belajar dari si kusta, 10 orang kusta. Mungkin firman ini sudah ada yang mendengar, dan ada yang beberapa kali, dan ada yang sekian kalinya. Tapi hari ini kita akan merenungkan apa yang kita bisa pelajari dari si kusta. Ya, dikatakan tadi dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria dan Galilea ini adalah kota yang dua tempat yang cukup jauh dipisahkan, dan dikatakan Yesus menyusur perbatasan. Iya, Yesus pada waktu di bumi pelayanan dia 3,5 tahun, dia tidak enak-enak, dia tidak PW untuk stay di bait Allah, tapi dia menyusur, dia mencari orang yang terhilang, dia mencari siapa yang bisa diselamatkan, dia mencari domba-domba yang mungkin bisa dipulihkan, mana-mana yang harus dia bertemu. Bukan suatu kebetulan saya kira bahwa Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Ayat 12 dikatakan ia memasuki suatu desa. Datanglah 10 orang kusta menemui dia. Bukan dia tidak tahu kalau akan ditemui. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia menciptakan isi dunia ini, dia menciptakan kita. Amin. Percaya kita diciptakan dengan yang terbaik. Percaya kita bukan si kusta. Amin. Kelihatannya ragu-ragu. Iya. Orang kusta semua sudah tahu bahwa seorang yang kusta adalah seorang yang najis pada saat itu, pada zaman itu, seperti waktu kapal itu ada AIDS, HIV. Semua orang kalau ketemu orang HIV semua menyingkir. Belum lagi HIV, ada corona, sehingga harus berisolasi, sehingga harus disingkirkan. Dan zaman itu tidak ada obat untuk orang kusta. Dan orang kusta penderita yang lahir dan batin. Iya, dia terpencil, dia tidak bisa dengan keluarga yang satu rumah. Biasanya bayangkan kalau bapak ibu sudah punya keluarga, kemudian ada anggota keluarga harus disingkirkan. Kira-kira hatinya gembira atau susah? Susah.
Dan si Gustav belum lagi dia harus disingkirkan. Berarti secara rohani pasti jiwanya terguncang. Secara finansial pasti dia tidak bisa kerja. Dan kalau dia tidak bisa kerja, bagaimana bisa dia memenuhi keluarganya, bagaimana finansialnya, bagaimana ekonominya, bagaimana masa depannya. Pasti gelap. Pada zaman itu, bila mana kita terkena bayangannya aja, kita ikut najis. Bayangan dari si Gustav, bukan hanya disentuh, tapi bayangan dari si Gustav aja kita menjadi najis. Jadi bagaimana hari ini kita akan belajar penderitaan si Gustav. Mungkin ada yang mengatakan, aduh, saya lebih baik mati, penderitaan di dunia ini, saya kok masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Tapi bayangkan dengan si Gustav, dia tidak bisa bertemu keluarga, finansial dia tidak punya, bagaimana dia bisa bekerja kalau dia harus menyingkir dari masyarakat. Dunia gelap. Karena tahun 2023 yang diramal gelap. Tapi saat itu, saat penderita Gustav, masa depannya gelap. Tapi bagaimana mereka dipertemukan dengan Yesus? Dikatakan di ayat 12, ketika memasuki satu desa, datanglah 10 orang dusta menemui dia. Slide yang pertama. Hari ini kita akan mau lihat, meneladani, belajar. Sekali lagi kita belajar dari si Gustav. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi dunia ini, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi masa depan. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Apakah itu? Yang pertama, ya, dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Di ayat ke-12 kita merenungkan, semua merenungkan. Iya, pada saat firman dibukakan, apa yang Tuhan beri rema buat kita. Tapi pada saat ini dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Dengan lain kata, mereka tahu diri. Mereka tahu diri. Mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh mendekat. Saya katakan tadi, bayangan aja mereka akan membuat najis yang lain. Sesuatu yang menyakitkan hati bila kita harus terpisah dengan orang yang kita kasihi, sehingga saat mereka melihat Yesus, saat mereka sebenarnya mungkin kepingin memeluk Tuhan, memeluk Sang Guru yang agung, memeluk Juru Selamat, tapi dikatakan mereka jauh. Dengan arti kata mereka tahu diri. Berapa banyak di antara kita mungkin kita tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Maaf, mungkin firman-Nya agak keras. Kita mungkin sembarangan beribadah dengan hati yang sembarangan ke gereja dengan tidak persiapan. Tapi biarlah hari ini termasuk saya, kita tahu diri. Kita mau menghadap siapa? Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Benar. Kita tahu diri. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin hati kita sedang luka. Mungkin hati kita sedang tidak mood.
Mungkin persiapan kita apa adanya, tapi biar kita belajar dari si Puspa, kita harus tahu diri. Amin. Kita mari datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mungkin rasanya kita jauh dari Tuhan, terpaksa kita harus membuat jarak dengan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Kasih. Kita akan lihat nanti kisahnya bagaimana. Ya. Tuhan tidak pernah menolak. Tapi yang penting sikap yang pertama, langkah yang pertama, langkah yang awal, kita harus tahu diri. Karena mereka kusta, karena mereka sakit, karena mereka belum tahir, sehingga mereka harus tinggal agak jauh di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan saat teduh, meninggalkan jam doa dengan berbagai alasan. Mungkin kalau hanya pusing, kalau hanya ini, kalau hanya itu. Selama kita bisa beribadah, selama kita bisa berdoa, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Sehingga kita nanti akan diberkati seperti si Puspa. Yang kedua, saya beri tulisan proaktif, extra effort untuk mendekat kepada Tuhan. Kenapa dikatakan harus proaktif, ekstra usaha yang lebih untuk mendekat kepada Tuhan? Mungkin selama ini kita biasa-biasa saja, beribadah biasa-biasa aja, kita dari rumah ke gereja biasa-biasa aja. Tapi biar tadi sudah dikatakan kita tahu diri. Yang kedua, kita harus proaktif seperti dikatakan di ayat ke-13. Dikatakan di ayat ke-13 dikatakan, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kenapa dikatakan harus berteriak? Karena tadi dikatakan mereka harus tahu diri, mereka harus berdiri jauh-jauh dari Tuhan, dari Yesus. Si Puspa harus ada proaktif, harus ada extra effort untuk mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, seberapa banyak pertanyaan dan jawab dalam hati? Apakah kita sudah proaktif atau kita biasa-biasa saja sehingga menjadi suam-suam kuku? Jangan sampai kita seperti jemaat di Laodikia, kita menjadi suam-suam kuku karena kita sudah biasa untuk menjadi terbiasa dan biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Tapi hari ini biarlah kita proaktif, kita ada extra effort untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti si Puspa, dia harus berteriak. Kalau jarak agak jauh, bagaimana bisa Tuhan mendengar dengan usahanya si Puspa berteriak? Enggak jadi. Kira-kira itulah kata si Puspa, dia harus berteriak. Cukup bagus itu hanya tes telinga kita. Itu yang dikatakan tadi Alkitab tadi. Mereka harus berteriak, harus ada extra effort, harus proaktif. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, tapi biarlah kita proaktif, tidak biasa-biasa saja, tapi ada usaha yang lebih,
sehingga juga kita memiliki nilai lebih, value added kita dapat Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Yang ketiga, slide berikutnya, berserah pada Tuhan, jangan memaksa Tuhan. Di mana itu terjadi? Dia berteriak, Yesus Guru. Kalimat selanjutnya adalah, coba di ayat 13 dikatakan, semua berwajah firman Tuhan, yaitu tiba dan berteriak, Yesus Guru. Coba berteriak sama Tuhan, Yesus Guru. Tidak ada pemaksaan, sikap teladan dari si Gusta. Coba dari yang awal, slide pertama. Ayat Alkitabnya tidak usah, langsung slide aja. Kita tahu diri. Yang kedua, kita proaktif. Dan yang ketiga, kita berserah. Terpaksa harus karena kondisi, harus tahu diri. Kondisi apapun. Yang ketiga, jangan ada pemaksaan. Kenapa jangan ada pemaksaan? Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Betul? Karena Tuhan adalah Tuhan kita. Karena Tuhan adalah Allah kita. Karena kita adalah tanah lempung yang dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan. Seringkali kita yang memaksa Tuhan. Tuhan, kalau jika kebutuhan kami, keinginan saya tidak dipenuhi, saya meninggalkan Tuhan. Secara tanpa sadar kita memaksa Tuhan. Secara tidak sadar kita sering memperlakukan Tuhan seperti jongos kita, padahal Dia adalah Tuhan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Jangan sampai Tuhan bertindak bila mana kita mempunyai sikap kurang ajar terhadap Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Biarlah kita mencontoh si Gusta. Kita tahu diri. Yang kedua, proaktif. Yang ketiga, jangan memaksa Tuhan. Amin. Dia berdaulat. Si Gusta katakan, kasihanilah. Mereka tidak berkata, Yesus Guru, sembuhkanlah kami. Saat si Gusta berkata pada Tuhan, kasihanilah kami, ada penyesalan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau Allah, tidak sepatutnya kita memaksakan kehendak pada Tuhan, sehingga kita harus berserah pada Tuhan. Jangan memaksa Tuhan, dan jangan sampai Tuhan memaksa kita untuk bertindak. Karena kalau Tuhan sudah memaksa kita mungkin sakit, tapi kalau Tuhan memaksa kita, tujuannya pasti yang terbaik untuk kita. Amin. Tapi jangan sampai kita yang memaksa Tuhan. Seberapa sering kita menjadikan Tuhan seseorang atau pribadi yang bisa kita perintah. Tuhan ini, Tuhan. Tapi bila hari ini sejari memperingati kematian Tuhan di kayu salib, kita akan perjamuan kudus. Jangan pernah kita memaksa Tuhan.
hari ini kita berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi berserah berarti kita pasrahkan kehendak, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan terlaksana, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya Bapa di surga suka dengan kita. Katakan, Tuhan kasihanilah kami. Masalah apapun, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Jangan pernah memaksakan kita harus berbisnis tertentu, kita harus mungkin kuliah tertentu, tapi biarlah kita nomor satu, dahulukan Tuhan. Jangan memaksa Tuhan untuk yang menyetujui rencana kita, tapi biarlah Tuhan yang melaksanakan kehendak-Nya atas kita. Amin. Next, slide berikutnya. Langkah yang keempat dari si Puspa. Hari ini kita belajar untuk taat perintah Tuhan meski ya, kita akan baca ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sekali lagi, lalu ia memandang mereka dan berkata, makanlah. Benar. Pergilah. Kata pergi ada satu kata yang sulit. Abraham pada waktu disuruh pergi sama Tuhan di suatu tempat, dia tidak tahu harus pergi kemana. Sulit dimengerti. Tapi Abraham taat. Nuh pada waktu diperintah untuk membuat bahtera, pada saat itu tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi disuruh membuat bahtera. Tapi Nuh taat, meski perintah Tuhan sulit dimengerti. Berapa banyak kita bertanya, Tuhan, why me? Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa itu terjadi? Tapi biarlah kita taat akan perintah Tuhan. Dikatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini satu dilema. Kelihatannya pergi ke imam-imam. Tapi imam-imam pada zaman itu berkuasa untuk menentukan, ya, kamu najis. Begitu imam memberikan stempel kamu najis, habislah masa depan mereka. Karena mereka harus keluar dari rumah, mereka pergi jauh-jauh. Masa depan mereka tidak tentu, mereka tidak bisa bekerja. Sekali lagi, masa depan mereka gelap. Tapi dikatakan Tuhan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Saat perintah Tuhan ini dikatakan, pergilah. Apakah 10 orang ini sudah atau belum tahir atau semua? Sudah atau belum? Belum. Sulit dimengerti? Sulit. Nama Tuhan tidak berkata, tahirlah kamu, sembuhlah kamu, tapi kata pergilah. Pergilah. Ke seseorang seperti hakim, imam pada waktu itu seperti, ya, karena dia punya hak, dia punya wewenang untuk menentukan
kamu najis, kamu sembuh. Berapa banyak pada waktu kita sakit, pada waktu kita masih di lab, seperti Mika kemarin, mungkin pertanyaan sebelum ada vonis dokter, sakit apa? Tuhan apalagi ini? Tapi biarlah kita taat dan berilah Tuhan meski sulit dimengerti. Pergilah. Kita meneladani Abraham, kita meneladani Nabi. Sulit dimengerti, tapi biarlah jadilah menurut kehendak Tuhan, bukan jadilah menurut kehendakku. Iya. Mungkin ada percakapan di antara 10 orang ustaz selama dalam perjalanan. Setelah mereka disuruh pergi, pergilah mereka. Tidak ada yang membangkang, betul? Mereka semua pergi. Mungkin dalam perjalanan antara Abi janji ada percakapan. Bro, kita ini nanti kalau divonis bener-bener kita ustaz terus gimana? Bro B mungkin bilang, ya gak tahu bro, terserah nanti. Bro C mungkin bisa ngomong, waduh, kalau kita nggak ke imam-imam gimana? Kalau kita tidak ke dokter gimana? Kalau kita nggak ke sini gimana? Kalau kita begini, ada banyak pikiran yang berkecamuk di otak mereka, di pikiran mereka, di hati mereka. Tapi katakan Tuhan, pergilah dan mereka taat, ya. Itulah langkah awal dari iman mereka. Mereka pergi. Tidak akan ada growth atau mujizat, tidak akan ada pertumbuhan atau mujizat jika kita tinggal di comfort zone kita. Amin. Kalau sudah mengatakan amin, ya dan amin, ya terjadilah. Berapa banyak kita yang masih tinggal di comfort zone kita? Perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak melangkah. Tapi jika kita melangkah dengan iman, dengan penyertaan Tuhan, kita meninggalkan comfort zone kita, akan ada growth, akan ada perubahan, akan ada mujizat. Yes, aku mau melangkah bersama Tuhan. Ada langkah awal, mujizat akan terjadi. Ada langkah awal, si kusta disembuhkan. Kalau tinggal di zona nyaman akan menghambat atau menahan berkat yang Tuhan mau curahkan. Sekali lagi, tinggal di zona nyaman itu yang membuat berkat Tuhan tertahan. Karena yang ada adalah logika kita, yang ada adalah pengertian kita sendiri. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 sampai 8. Mungkin Ibu Erna bisa membacakan Ibrani 11 6 sampai 8. Ibrani 11 6 sampai 8. 11 6 sampai 8. Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dikatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Perintahnya pergi.
Sulit belum ngerti. Tapi pasti Tuhan punya rencana. Gak mungkin Tuhan tidak punya rencana yang indah. Dia memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Amin. Di ayat 18 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Step yang kelima, langkah yang kelima. Next. Syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Amin. Hari ini makan tempe bersyukur, makan tahu sama kerupuk bersyukur. Syukur. Syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Seorang dari mereka, seorang Samaria, melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dikatakan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria dipandang rendah oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, tapi dia bisa mensyukuri karya Tuhan sekecil apapun, sekecil apapun. Jangan kau melihat mungkin kondisi sekarang ini, rumahku masih kecil Tuhan, rumahku masih kontrak, ini gimana Tuhan, saya masih pakai sepeda motor, Tuhan saya masih sepeda ontel, saya masih ini, saya masih. Syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Lalu Yesus berkata kepada, bukankah ke-10 orang tadi semuanya? Di mana yang 9 orang itu? Kira-kira Yesus tahu nggak 9 orang itu di mana? Ini ada hubungannya dengan perjanjian lama. Pada waktu Adam sudah berbuat dosa, apa yang kata Tuhan? Adam di mana? Tuhan tahu? Tahu. Pada waktu Kain membunuh Habel, setelah dia membunuh, Tuhan berfirman, Kain di mana adikmu? Tuhan tahu? Tahu. Tapi itulah ujian. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu masalah kita. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihat masalahmu terlalu besar. Masalah kita besar. Masing-masing kita punya masalah, Kak Erna punya masalah, kita punya masalah, semua punya masalah. Tapi syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Hanya Tuhan menuntut kejujuran kita, hanya Tuhan menuntut kita apa adanya. Tuhan akan melihat attitude kita, Tuhan melihat sikap kita, sikap hati kita. Kita bisa bersyukur dengan apa yang ada. Kita bisa bersyukur, Tuhan, terima kasih. Thanks God. Selalu ada ucapan syukur di depan Tuhan. Dikatakan dia dengan suara nyaring. Suara nyaring di sini bukan fals, bukan, tapi suara nyaring dia pasti berteriak, Tuhan terima kasih. Dia kembali. Ada kata kembali. Kalau hari ini sudah mulai melenceng, kalau hari ini kita sudah mulai menjauh, kalau hari ini kita sudah mulai tidak mencari firman Tuhan, dikatakan kembali, comeback, sambil memuliakan Allah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dikatakan lagi tersungkur. Dia tahu diri, dia merendahkan diri,
dan mengucap syukur. Di kusta tadi mungkin sudah merasa masa depan suram, mati rohaninya, mati jasmaninya. Karena kalau orang sakit kusta itu, kalau ini jari itu driji, you know driji, jari-jari bisa lepas satu-satu tanpa rasa sakit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang Tuhan sediakan yang luar biasa untuk kita. Kalau saat ini kita mungkin merasa iya, tubuhku gak kuat Tuhan, iya aku masih merasa ini. Tuhan katakan pergilah, pergilah dan rasakan kuasa Tuhan bekerja dengan iman. Karena tadi dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Sekali lagi, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Kita akan lihat di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di saat Yesus tadi berkata, di mana yang ke-10 orang tadi? 9 orang tadi, bukankah 10 orang semuanya telah menjadi tahir? Lihat kata ini, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus di mana? Tentu tidak hidup sama mereka jalan-jalan dengan 10. Ayo 10 orang berjalan ke TP dan pasar Ratu ya. Yesus di tempat A, mereka di tempat B. Tapi Yesus tahu mereka sudah sembuh. Amin. Yesus tahu masalah. Amin. Amin. Sekecil apapun, syukuri karya Tuhan. Konteks ayat 19, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada hal yang berbeda. Dalam konteks bahasa Inggris dikatakan, and he said to him, rise and go your way, your faith has made you well. Rise, bangkit, and go your way, and your faith has made you well. Ada satu kata yang kita harus perhatikan. Kalau bahasa Indonesianya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi ini dikatakan, and your faith has made you well. Berarti sepenuhnya Tuhan berkarya, tidak setengah-setengah. Dia membuat perubahan secara sempurna. Amin. Biarlah kita semua hari ini berdiri dan pergi, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau 9 yang lain hanya sembuh secara jasmani, kalau 9 yang lain mungkin hanya memperdulikan berkat Tuhan, bukan Tuhannya. Tapi dia katakan kepada si Samaria yang kusta, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Your faith has made you well. Dia punya paket lengkap. Dia terima paket lengkap, bukan paket hemat. Tuhan Yesus memberikan paket yang komplit. Dosanya sudah dihapuskan, namanya dalam kerajaan surga. Dia diselamatkan, bukan hanya kesembuhan terjadi. Amin. Mazmur 103 ayat 2-5. Sekali lagi Ibu Erna bacakan Mazmur 103 2-5. Ayat 2-5. Ayat 2-5 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Pemuda ingin masa muda menjadi baru seperti burung Raja Wali. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, dikatakan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Ini paket lengkapnya. Ini paket lengkapnya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai kau dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hari ini kita belajar dari si Gustav. 5 langkah tadi, bisa diulang. Yang pertama, kita harus tahu diri. Kita sebenarnya orang berdosa. Kita semua tidak layak dengan Tuhan. Tapi kita dengan sikap kita rendah hati, kita datang di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus proaktif. Ada ekstra usaha untuk mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, berserah, jangan paksa Tuhan. Yang keempat, taat perintah Tuhan meski sulit dimengerti. Dan yang kelima, syukuri karya Tuhan sekecil apapun. Saya undang pemain musik BL ke depan. Biar kita merasakan, biar rema kita terima. Rise and go your way, your faith has made you well. Pergilah, berdirilah, imanmu menyelamatkan engkau. Biarlah kita memuji Tuhan dan mengatakan, hei jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mau mengatai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kata kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, jadilah kehendak. Pilihan di tangan kita. Kita mau seperti 9 yang meninggalkan Tuhan begitu aja, hanya mau terima berkatnya, atau kita mau kembali kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jujur tadi pada waktu kita menyanyikan, lagu pujian praise.
dikatakan kita jangan pernah menyusahkan Tuhan. Bapak Ibu, kita semua punya masalah masing-masing. Begitupun saya di kantor, hanya masalah saya ingin menyelesaikan sendiri. Rasanya gak kuat. Dan kemarin ada tiba-tiba ada WA masuk. Saya belum bertanya pada Tuhan. Satu tawaran yang mungkin enak itu menjadi manajer di satu tempat wisata. Ini seperti kesukaan saya. Yang ada di hati saya mungkin kita bisa healing sama-sama. Satu tempat di sekitar sini, tapi di luar kota. Tapi ada satu syarat. Saya tanya, pertanyaan saya cuma satu. Hari Jumat atau sampai Minggu apakah bisa saya kembali? Dan dikatakan tidak mungkin, karena itu tempat wisata. Justru di saat-saat weekend ramai. Saya cukup tertembelak dengan ujian tadi. Meskipun kelihatannya praise, tapi kita harus mempersatukan Tuhan. Tapi Yesus mengatakan kepada muridnya, apakah kau mengasihi aku lebih dari sekarang? Ketika saya melihat jemaat yang dalam hamba doa jadi kepada saya, Paulus mengatakan, apa kau meninggalkan aku hanya memuaskan keinginan? Bapak Ibu, jangan pernah kita menjual iman kita hanya untuk sesuatu yang tidak kekal. Biar kita menawarkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Yerusalem. Jangan pernah kita meninggalkan pribadi Tuhan, pelayanan hanya untuk mungkin memuaskan hasrat kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita benar-benar satukan Tuhan atau diri kita sendiri. Semua ada di tangan kita. Kamu sudah punya rencana yang jauh dari kehendak Tuhan, bertobat. Kalau kamu punya rencana yang buat Tuhan susah, tinggalkan. Karena hanya Dia yang pedulikanmu. Yesus, Kau perhatikanku.
Dia tidak pernah terlambat. Meskipun kelihatannya lama, kelihatannya prosesnya lama, tapi Dia Tuhan yang membuat segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu, Dia Allah yang tahu. yang terbaik di dalam hidupku. Siapa mungkin berdiri? Takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah tergelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganku, Kita akan berdoa. Bapa, ini kami, kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus ini, sehingga apa yang kami makan, apa yang kami minum, yaitu perjamuan kudus-Mu, yaitu tubuh dan darah-Mu, menjadi berkat dan bukan kutuk. Kami memberkati roti yang dipecah-pecahkan bagi kami, dan anggur yang dimeteraikan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus, sehingga perjamuan kudus ini menjadi kesembuhan, menjadi pemulihan, menjadi berkat atas kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuh Kristus diserahkan bagi kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Kita akan cawan berjanji. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu
memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian yang berisi anggur sudah dimeterkan oleh darah dan darah Yesus sendiri yang menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Syukur. Syukur. Yesus. Syukur. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jiwa kami telah dipuaskan. Jiwa kami suka dan selalu menyukai firman. Jiwa kami diselamatkan darah Yesus. Dan Engkau satu-satunya, tidak ada yang bisa dibanding-bandingkan dengan Engkau. Tidak ada yang bisa menyaingi Engkau Tuhan. Karena Engkau satu, Engkau juru selamat kami, Engkau juru wilujeng kula, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami dalam lembaga ujian kudus ini, kami dipulihkan, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan silakan duduk kembali. Saya ajak Dalam
Bapa yang terbaik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini melalui pimpinan Roh Kudus-Mu dan sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami berdoa, kami turut bersukacita mendukung hamba-Mu Bapak Gembala yang kemarin tanggal 5 sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Itu berarti Tuhan semakin menambahkan anugerah kedewasaan di dalam kehidupan hamba-Mu untuk lebih lagi melayani Tuhan, melakukan mujizat demi mujizat dimanapun hamba-Mu berada, membawa banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Kami yakin dan percaya kesanggupan, kemampuan ilahi ada atas kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak secara kebetulan Tuhan percayakan hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini. Biar setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan siap untuk selalu didewasakan di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya ditambah usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan semakin memberi kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Allah selalu menuntun kehidupan hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan Engkau selalu buat hamba-Mu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Gembala juga yang senantiasa ada bersama-sama dengan hamba-Mu sebagai penopang, sebagai istri yang sepadan. Tuhan juga memberikan kesanggupan kepada hamba-Mu di dalam tugas-tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gembala. Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyingkapkan perkara-perkara yang luar biasa melalui kehidupan hamba-Mu, Ibu Gembala, sehingga kedua hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin menyatakan kemuliaan Tuhan di mana hamba-Mu berdua berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Bapak Cindy dan Ibu Monica. Terima kasih untuk kehidupan hamba-Mu yang sudah menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati hamba-Mu di dalam apapun juga yang dikerjakan. Engkau Allah selalu tidak pernah meninggalkan Bapak Cindy. Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan di dalam bisnisnya, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan akan senantiasa memampukan dia untuk tegak berdiri sebagai imam, sebagai kepala keluarga yang mengayomi istri dan anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah di usia yang Tuhan tambahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, akan ada hal-hal yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Pak Singgi. Itu mungkin membuat Pak Singgi mungkin sempat terkejut, tapi itu yang Tuhan sedang persiapkan. Persiapkan dirimu Pak Singgi bersama dengan Bu Monica dan juga putri kekasih dimanapun Pak Singgi Bu Monica berada. Tuhan rindu banyak jiwa juga dengan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bu Monica juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan sebagai penolong yang sepadan. Kedua hamba-Mu bisa bekerja sama luar biasa untuk menghasilkan sesuatu bagi kerajaan surga dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kerjakan rencana-Mu atas kehidupan hamba-Mu berdua. Kami yakin dan percaya perkara-perkara yang ajaib akan terjadi. Tuhan percayakan atas kehidupan hamba-Mu berdua. Di pagi hari ini, keluarga besar hamba-Mu, Bapak Gembala dan juga Pak Cindy, rindu untuk bersukacita bersama-sama dengan kami, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan hamba-Mu dengan menikmati berkat bersama-sama. Kami percaya Engkau sudah menguduskan, memberkati makanan ini sehingga menjadi kami kuat, sehat, lebih lagi melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama kita bangkit berdiri, kita akhiri doa.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, ibadah di awal bulan November ini. Kiranya pujian penyembahan kami bergolong di hadapan-Mu, dan firman-Mu sudah kami meteraikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang hari ini tidak datang Tuhan, kami memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami lakukan, biarlah kembali Tuhan yang kembalikan kepada kami Tuhan, yang memberkati jemaat-Mu, yang mengasihi-Mu, yang menomorsatukan-Mu Tuhan. Dan juga tangan-tangan sudah menyerahkan perpuluhan Tuhan, yang mengembalikan juga tingkap-tingkap langit boleh terbuka, berkat curahkan segala bilangan pelahap kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga di bulan November ini hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kami dalam berkat Tuhan, hidup kami dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati tim PAB yang sudah melayani kami semua Tuhan. Jadi lelah mereka tidak akan pernah sia-sia berkat serta support kita. Dan juga untuk jemaat baik skala minggu, pemuda, remaja, sehingga yang dewasa, semuanya Tuhan berkati. Rumah tangga Tuhan berkati. Pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, Tuhan Yesus yang memberkati. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, tidak mana yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi, menyertai mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Ia percaya katakan Amin.